Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran PPKN bersama saya Suryani Fedarawati. Kali ini kita masih di bab 1 nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Tetapi kita akan sudah masuk ke subbab 3 ya, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Ada sistem nilai dalam Pancasila, implementasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah, ada juga nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah dan sikap positif terhadap pemerintahan negara. Oke, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila yang terdiri atas sila-sila yang hakikatnya merupakan sistem. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, sistem nilai dalam Pancasila yang pertama akan kita bahas yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu menjiwai seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara. Ya, karena Pancasila merupakan acuan utama bagi pembentukan hukum nasional, kegiatan penyelenggaraan negara, partisipasi warga negara, serta pergaulan antar warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dianggaplah nilai Pancasila itu menjiwai seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Masing-masing saling berhubungan dan melengkapi. Nilai tersebut menjadi kesatuan sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi. Jadi setiap sila dalam Pancasila itu saling menjiwai dan dijiwai satu sama lain. Sila kedua menjiwai sila pertama. Sila ketiga menjiwai sila kedua. Nah, kayak gitu. Jadi, setiap sila itu saling menjiwai satu sama lain. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu dapat dilakukan dengan dua cara ya. Nanti kita bahas sebelumnya untuk implementasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara itu, secara teoritis Pancasila merupakan falsafah negara. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Jika kita menengok kembalilah sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam menentukan landasan ideologi dan falsafah bangsa, tentunya banyak curahan pikiran dan jiwa yang telah dikerahkan sepenuhnya oleh para pendiri negara, gitu kan? Nah, semangat para pendiri bangsa pada waktu itu menemukan Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa, yang pada akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa Pancasila diakui sebagai dasar negara bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai. Ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan dari kelima nilai merupakan satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan gitu dan mengacu kepada tujuan yang satu atau satu tujuan. Sehingga pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama ada pengamalan secara objektif dan juga pengamalan secara subjektif. Nah, bagaimana pengamalan secara objektif? Itu dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. Sedangkan untuk pengamalan secara subjektif itu menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kalau yang pengamalan secara objektif itu dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketika kita melaksanakan peraturan yang sudah diatur di undang-undang, maka kita telah mengamalkan
Pancasila, karena undang-undang itu dibuat berlandaskan Pancasila. Tidak mungkin semua aturan di Indonesia, jadi semua aturan di Indonesia dari undang-undang, peraturan presiden, bahkan peraturan daerah itu semua mengacu pada Pancasila. Tidak boleh melanggar atau tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kalau untuk pengamalan secara subjektif itu, jadi dalam kita bertingkah, berkehidupan, bersosial dengan manusia lain, kita harus tetap menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya, kita menghargai umat agama lain, kemudian kita menghargai keputusan musyawarah yang sudah ditetapkan. Nah, itu kan merupakan contoh-contoh dalam kita bertindak atau kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamalkan nilai Pancasila. Oke. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, karena nilai dalam Pancasila itu menjadi dasar atau landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka nilai dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dalam Pancasila terdapat 5 sila yang setiap silanya saling menjiwai sila yang lainnya. Nah, kita akan membahas nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap silanya. Ya, yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan nilai ketuhanan menunjukkan bahwa negara kita itu mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia. Negara mendorong warganya untuk membangun negara dan bangsa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Nah, sekarang nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama apa saja? Contoh, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan memeluk agama, membina kerukunan hidup di antara umat beragama, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, dan yang terakhir tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Selanjutnya, untuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua, di sini kita akan membahas untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia gitu. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai sebagai berikut, di antaranya pengakuan harkat martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, menjunjung nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Ya, jadi untuk yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan itu contoh gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial, berani membela kebenaran dan keadilan, kemudian menyadari bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari umat manusia. Jadi tidak membeda-bedakan manusia yang lain, ya. Meskipun ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, tetapi kita memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai manusia. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan hanya karena fisik ataupun ras, budaya, agama gitu, nggak boleh. Selanjutnya untuk sila ketiga, nilai persatuan Indonesia. Karena negara Indonesia merupakan negara kebangsaan, bangsa Indonesia itu memiliki keheterogenan suku, adat istiadat, bahasa daerah dan agama, mampu membangun sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua, itu semboyan dari negara kita, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Nah, nilai yang terkandung dalam sila ketiga apa saja? Contohnya, menghormati dan menghargai bangsa lain, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, mencintai tanah air dan bangsa, kemudian memupuk semangat nasionalisme dan juga menghilangkan penonjolan SARA. Untuk sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat Pancasila
menghendaki adanya musyawarah mufakat. Artinya apa? Bahwa persoalan yang menyangkut kepentingan umum hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah. Musyawarah mufakat merupakan cara terbaik bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan segala persoalan bangsa gitu. Jadi nilai ini terkandung dalam sila keempat Pancasila dalam pengambilan keputusan. Nah, apa saja yang terdapat di nilai-nilai pada sila keempat? Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Itu Indonesia itu seperti itu, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Apabila dalam musyawarah tidak ditemukan kata mufakat, maka dilakukan voting, pemungutan suara. Selanjutnya, hasil musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak bertentangan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan, gitu ya. Selanjutnya ada saling menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah secara ikhlas. Tidak hanya menerima tetapi juga melaksanakan hasil musyawarah yang telah diputuskan. Meskipun itu bukan pendapat kita gitu, tetapi kita harus menghargai bahwa keputusan yang sudah diambil secara musyawarah itu merupakan keputusan terbaik dan harus kita terima dengan ikhlas, harus kita jalankan dengan ikhlas. Yang terakhir, sila kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Jadi kita sadar bahwa keadilan itu untuk semua manusia, semua lapisan masyarakat, tidak dibeda-bedakan, yang salah dihukum, yang benar dibebaskan. Nah, keadilan kan seperti itu. Contoh nilai yang terkandung dalam sila kelima, mengembangkan sikap kekeluargaan dan semangat gotong royong, memanfaatkan kekayaan alam secara merata untuk bangsa Indonesia. Ya, jadi memanfaatkan kekayaan alam itu bukan berarti kita dapat mengambil semua kekayaan alam untuk kepentingan kita, itu tidak boleh, karena kita harus bersikap adil. Adil dalam arti tidak hanya adil kepada manusia, tetapi juga adil terhadap makhluk hidup lain. Kemudian meningkatkan gotong royong dan kesetiakawanan sosial. Ada juga menjunjung hak warga negara berdasarkan sikap non-diskriminatif, ya, tidak boleh mendiskriminatif orang lain karena itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia juga. Jadi sangat bertentangan dengan sila kelima, ya, bahwa sila kelima ini kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika ada orang yang diskriminasi orang lain, maka itu sudah melanggar sila kelima. Kemudian mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, dan yang terakhir melindungi yang lemah supaya warga bisa bekerja sesuai bidangnya, gitu. Bukan malah menindas rakyat yang lemah, tetapi melindungi rakyat yang lemah supaya mereka juga bisa tetap hidup dengan layak, bisa bekerja sesuai bidangnya. Nah, itulah beberapa contoh nilai-nilai yang terkandung di dalam masing-masing sila Pancasila. Selanjutnya, sikap positif terhadap sistem pemerintahan negara. Nah, sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia harus dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Apa saja? Mematuhi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua warga negara Indonesia wajib mematuhi Undang-Undang Dasar, baik masyarakat biasa, warganya, pemerintahannya, itu semua wajib mematuhi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu termasuk konstitusi negara kita. Selanjutnya, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini juga berlaku untuk masyarakat
dan juga untuk pemerintah, semua wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, mendukung program pemerintah, ya. Jadi kita harus bersama-sama untuk mendukung dan menyukseskan program pemerintah yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar pastinya. Nah, untuk mewujudkan negara yang maju, maka baik warganya maupun pemerintahnya harus sama-sama maju, harus sama-sama satu langkah satu suara, ya. Jadi mendukung program pemerintah itu salah satu cara untuk mewujudkan tujuan negara. Kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dalam menyelesaikan sebuah masalah, persoalan itu diutamakan menggunakan musyawarah mufakat. Yang kelima, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan individu atau golongan. Tidak boleh egois, ya. Yang keenam, membiasakan diri pembentukan pemimpin melalui pemilihan atau sesuai aspirasi masyarakat. Jadi contoh mudahnya ketika kalian memilih ketua kelas, itu dibiasakan untuk memilih ketua kelas itu berdasarkan aspirasi dari anggota kelas. Jadi semua anggota kelas itu memiliki hak suara. Dibiasakan seperti itu, bukan hanya asal tunjuk atau atas kehendak salah satu siswa atau hanya kehendak dari gurunya. Nah, tetapi dibiasakan untuk pembentukan pemimpin itu melalui pemilihan atau voting, ya. Boleh musyawarah, lebih baik musyawarah, dimusyawarahkan siapa yang lebih pantas menjadi pemimpin gitu. Tetapi ketika untuk penentuan sebuah pemimpin, pada saat musyawarah tidak menemukan kata sepakat atau kata mufakat, maka lebih baiknya dengan melalui pemilihan voting gitu. Dan yang terakhir, menghormati pejabat yang diberi wewenang oleh negara. Jadi kita harus menghormati para pejabat-pejabat negara yang sudah bekerja sangat luar biasa untuk negara kita, untuk masyarakat Indonesia, sehingga harus kita hormati, kita hargai. Tidak boleh kita jelek-jelekan gitu, ya, baik secara langsung maupun di sosial media. Itu sangat tidak dianjurkan gitu. Nah, itu ada contoh 7 sikap positif terhadap sistem pemerintahan negara. Sekian materi bab 1 subbab 3. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.